A.W. Tozer, seorang hamba Tuhan yang sudah almarhum, dikenal sebagai nabi pada abad yang ke-20 ini. Dia mengatakan ada dua elemen yang harus dimiliki setiap orang Kristen, yaitu light dan sight, yaitu terang dan penglihatan. Dia berkata kalau orang Kristen itu punya sight, mampu melihat, dia bisa melihat, tapi tidak ada terang, orang itu mengalami temporary blind, kebutaan yang sesaat. Tapi kalau orang itu tidak punya sight, sekalipun ada light, orang itu tidak akan pernah bisa melihat akan terang itu. Setiap kali kita mendengar, kita membuka Alkitab kita membaca firman, kita mendengar firman diuraikan, dijelaskan. Satu segi Allah memberikan terang kepada kita. Tapi terang itu tidak akan berarti banyak dalam hidupmu dan hidup saya. Bahkan sama sekali mungkin tidak berarti kalau tidak ada sight, penglihatan pada mata rohani kita. Sangat penting buat setiap orang percaya, setiap kali dia mendengar firman, dia menaikkan satu doa yang tidak boleh bosan dia naikkan. Dan dia harus berkata, Tuhan, buka mata rohaniku dan berbicaralah kepadaku. Ketika kelak Tuhan berbicara kepada kita, mungkin satu dua kata yang dia ucapkan, itu akan membuat kita mampu melihat kemana Tuhan akan membawa kehidupan kita. Malam ini saya mau sampaikan sesuatu yang penting. Seperti yang tadi pagi saya sampaikan juga, saya yakin sekali bahwa ini berita diteguhkan oleh Tuhan. Tadi pagi Allah memberi saya mimpi, saya berani berkata Tuhan yang memberi karena punya pengaruh kedalaman hati yang sangat kuat sekali. Biasanya kalau impian itu karena bunga tidur, kita malah bisa lupa dan tidak berarti banyak. Ada orang-orang yang percaya dengan mimpi, semua mimpi dia tafsir. Saya berkata, tidak semua mimpi dari Tuhan. Tapi ada mimpi yang dari Tuhan, dan pada waktu kita punya sight, kita punya penglihatan, kita akan mengerti apa yang sesungguhnya Tuhan maksudkan. Mimpinya sederhana, saudara, tapi berbicara banyak dalam kehidupan saya, dan saya mau bagi buat Anda. Dalam mimpi itu, sepertinya saya sedang bersama dengan banyak orang, mendaftar akan suatu sekolah, di mana sekolah itu ada banyak penjurusannya. Dan pada waktu itu, saya tahu itu sekolah rohani, dan banyak teman-teman, banyak saudara-saudara, yang mau belajar dari Tuhan. Yang saya tahu sebagian besar itu adalah hamba-hamba Allah sendiri. Kami sedang menunggu di luar pada waktu itu untuk dipanggil sesuai dengan jurusan yang kami pilih. Nanti kalau dipanggil kita semua diminta masuk dan masuk dalam kelas masing-masing. Tiba-tiba ada seorang pengajar yang keluar dan berkata, sekarang yang daftar untuk sekolah nabi boleh masuk. Waduh, saya berkata, wih, ini keren banget, saya berkata, sekolah nabi. Tapi saya lihat, wah, aku nggak daftar sekolah nabi, saudara. Ini banyak orang kepengen jadi nabi ya, pengen mendengar suara Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan. Dan pada waktu itu beberapa orang masuk ke dalam kelas itu untuk mulai pelajaran sekolah nabi. Nah, dalam mimpi itu saya merasa begini, ada keperluan dengan salah seorang pengajar di dalam. Jadi saya berkata, oh ya, saya tidak masuk sekolah nabi, saya nggak daftar, tapi saya punya kepentingan dengan pengajar yang di dalam. Jadi saya mau masuk, mau ngomong sedikit keperluan saya. Lalu ketika rombongan siswa sekolah nabi ini masuk ke dalam, saya ikut masuk, saudara. Walaupun saya tahu, saya tidak mendaftar sekolah nabi. Ketika masuk, pelajaran sudah akan dimulai. Nah, gurunya saya cari nggak ada. Lalu tiba-tiba oleh pengurus di situ dikatakan, sudah kamu ikut duduk saja. Saya bilang, loh, saya ini nggak ikut sekolah nabi. Ini bukan kelas saya. Nggak apa-apa, ikut duduk aja. Seperti setengah dipaksa, akhirnya saya masuk.
duduk, saudara. Sebelah saya beberapa orang yang saya kenal, yang terus terang dalam kacamata jasmani kita melihat, ini bukan orang-orang berbobot, tidak ada potongan nabi, saudara. Mbok sekolah sampai kapan? Nabi kok koyong ini? Nggak mungkin, saudara. Tapi mereka daftar sekolah nabi. Nah, saya duduk di situ, gurunya tidak meyakinkan. Seorang wanita agak pendek, kurus, rambutnya keriting, wajahnya kurang cantik dan tidak cantik, saudara. Jadi saya berkata, waduh lah kok gurunya kayak begini. Bayangan saya kan sekolah nabi itu gurunya seorang yang rambutnya sudah putih, agak botak kepalanya, brewoken, dan mulai berkata, inilah kelas nabi. Wah, saudara akan jadi nabi. Katanya gitu. Mestinya kan begitulah, ini tidak, saudara. Gurunya perempuan, waduh, nah kok nabiah kayak begini. Kecil, kurus, wajah tidak menarik, rambutnya keriting, dan dia duduk dengan enak sekali. Lalu kami harus duduk, dan saya lihat ini hamba-hamba Tuhan, beberapa orang-orang yang saya kenal, yang terus terang tidak ada potongan nabi, duduk di situ dengan antusias mereka mendengarkan. Nah, apa yang terjadi? Pada waktu kelas itu dimulai, guru ini berkata begini, ya, saya mendengar ada orang berkata, nabi tidak bisa diciptakan, nabi harus dilahirkan. Saya rasa tidak sepenuhnya benar. Terus dia berargumentasi, dia berkata, ya kita bisa tuh ngajari orang agar jadi nabi, semua orang bisa diajari. Tidak perlu panggilan-panggilan Tuhan segala macam. Lalu beberapa teman debat, saya juga debat, saudara. Dan pada waktu saya debat dengan dia, hati saya kecewa sekali. Saya bilang, Tuhan, sekolah nabi kok kayak begini. Langsung saya bangun. Ketika saya bangun, saya renungkan lagi, tadi apa ya sekolah nabi ini? Nggak pernah mikir, tidak pernah membayangkan, tidak pernah bicara dalam waktu dekat ini tentang nabi, tentang sekolah nabi. Dan tiba-tiba Allah memberi mimpi seperti itu. Dan sesaat Tuhan berkata kepada saya begini, dia berkata, hambaku, kelas pertama yang engkau masuki dalam setiap pendidikan yang aku berikan kepada umatku, selalu kelas itu akan mengecewakan engkau. Dan saya kaget dengan apa yang Tuhan katakan. Karena dia berkata, selalu kelas pertama yang engkau masuki ketika engkau mau belajar, selalu kelas itu akan mengecewakan hidupmu. Kalau engkau tahan di kelas yang mengecewakan itu, maka pada kelas berikutnya, engkau akan makin terpikat dengan Tuhanmu. Dan banyak perkara yang luar biasa akan diungkapkan kepadamu. Saudara sekalian, saya mau berani berkata begini. Dalam hari-hari ini Tuhan sedang menyiapkan suatu generasi baru yang akan diberi tugas membawa akan gelombang kegerakan roh yang baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semakin saya datang ke Tuhan untuk berdoa kepada Dia, semakin saya bisa merasakan akan kekecewaan hatinya dan perasaannya. Melihat akan orang-orang yang selama ini dia beri tanggung jawab, namun gagal menjalankan akan kewajibannya. Dan selalu dia berkata, aku sedang menyiapkan suatu umat yang baru. Orang-orang yang sungguh-sungguh murni hatinya. Dan aku sedang didik mereka untuk membawa akan gelombang kegerakan baru yang segera aku akan berikan bagi dunia ini sebelum aku datang yang kedua kali. Dan pada waktu mimpi tadi pagi diberikan, Roh Kudus berkata, semua orang yang masuk dalam pendidikanku, kelas pertama yang mereka masuki, kelas itu akan mengecewakan sekali. Biasanya kita menerima panggilan Tuhan, dan kemudian kita masuk, kita meresponi dengan semua angan-angan, dengan semua cita-cita, dengan semua luapan pengharapan dalam batin kita. Tapi ketika kita masuk dalam kelasnya Tuhan, tiba-tiba kita sadar, ternyata tidak seperti yang saya bayangkan, dan tidak seperti yang saya inginkan.
Pada waktu itu engkau harus memilih, apakah engkau berhenti mengikuti panggilan Allahmu, atau engkau berani meneruskan, menyangkal keinginanmu, dan mengizinkan keinginannya tercapai dan terjadi dalam kehidupan kita. Kelas pertama selalu mengecewakan, akan sama sekali di luar apa yang kita harapkan. Saya dalam pelayanan, dalam hidup, mengalami beberapa kali akan kenyataan itu. Setiap kali Tuhan akan membawa masuk dalam suatu dimensi yang baru, pendidikan Tuhan mulai berjalan lagi, selalu saya melihat bahwa kelas pertama yang saya masuki mengecewakan. Dan kalau saudara pernah merasakan itu, saya berkata itu bagus sekali. Karena sebetulnya itu menguji akan batin kita dan membuat kita mengerti apa yang sebetulnya Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tadi pagi saya pernah saksikan kepada saudara, tahun-tahun di mana pelayanan kami begitu buruk dan tidak ada hasilnya. Saya pernah saksikan kepada saudara beberapa kali, mungkin ada suatu periode di mana kebaktian minggu pagi kita hanya dihadiri oleh 25 orang. Termasuk saya, istri saya, ushers, pemain musik, singer, song leader. Anda bisa bayangkan itu. Ada teman jemaat yang sampai sekarang masih hadir dengan setia, saya bersyukur. Akhirnya dia mengaku, dulu kenapa dia setia datang kebaktian minggu pagi? Kasihan dengan Pak Agung, nggak ada jemaatnya kalau minggu pagi. Anda bisa bayangkan, oh saya bersyukur sekali dikasihani saudaraku. Dia gerakkan anak-anaknya, pokoknya bangun kebaktian. Kenapa? Kasihan Pak Agung, nggak ada jemaatnya. Kita nggak datang, tambah habis khotbah di depan istrinya sendiri. Sudah keadaan seperti itu, di dalam tidak ada kesehatian, isinya gosip, ngomongin orang, dan tidak cinta Tuhan sama sekali. Dan saya tahu sebagai hamba Tuhan, kalau atmosfer seperti ini tidak segera berakhir, korbannya akan banyak. Saya belajar bahwa Musa, orang yang paling lembut, hatinya bisa dibuat pahit begitu rupa, sampai akhirnya tidak masuk Kanaan. Satu kali saya pernah minta diri, saya pamit, saya berkata, sudahlah daripada terus tidak ada kesehatian. Izinkan saya dengan band yang junior saja. Gak usah yang lama, yang junior, yang kalau main masih susah, saudara. Izinkan saya pakai mereka dengan satu full timer saja. Saya mau merintis di daerah Semarang yang lain. Kebaktian ini saya serahkan kalian. Mereka berkata, jangan, Tuhan bicara, tidak boleh. Saya mau tinggal pergi, Tuhan bicaranya keluar. Akhirnya saya bergumul, dalam pergumulan memang saya tahu Tuhan berkata tidak. Tapi itu betul-betul saat yang berat sekali. Masa pendidikan itu tahun-tahun pertama mulai berjemaat, saya berkata mengecewakan. Hasilnya yang saya lihat tiap hari, saya berkata, Tuhan kalau begini gak usah. Lebih enak jadi penginjil, hit and run, saudara. Nggak usah ngurusi orang. Ya kan keliling kemana-mana, asik sekali. Hit and run, khotbah, bye-bye, selesai. Mau jungkir balik terserah gembalanya, penginjilnya khotbah tempat lain. Sampai satu kali saya ke Cirebon, saya ketemu dengan ayahnya Pak Yusak. Sekarang beliau sudah almarhum. Saya berkali-kali dididik Tuhan, diajar banyak lewat opa yang satu ini. Satu kali ketika kami sedang berbicara, dia berkata pada saya begini, Agung, aku terima penglihatan. Jadi sambil ngomong ini terima penglihatan. Wah, apa itu? Saya kalau sudah dia bilang, aku terima penglihatan, deg-degan saya, saudara. Karena pada waktu itu saya kalau ketemu dengan dia dikoreksi banyak hal dalam hidup saya. Dan dia berkata begini, aku melihat kamu mimpin barisan, katanya. Jumlahnya enggak banyak, kamu ajak baris. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dan mereka baris, yuk terus, 1, 2. Kamu di belakang, sambil memberi aba-aba.
Begitu mereka jalan terus, tiba-tiba 1, 2, kamu berhenti, terus kamu minggir ke arah yang lain katanya. Terus dia tanya, kamu mau kemana? Kamu melu ngondi kok katanya. Saya bilang, waduh aku gak tahan om, saya mau pergi. Dia bilang, jangan pernah ditinggal. Dan hari berikutnya waktu kami selesai berdoa sama-sama, tiba-tiba dia berkata begini, Agung, kalau satu kali Tuhan kasih gereja besar dengan jemaat banyak, mau nggak? Saya bilang, saya cuman jongos, terserah kehendak Tuhan. Itu bagian yang pernah saya lewati, saudara. Selalu semua orang yang mau mengikut akan Tuhan, pendidikan Tuhan dalam hidup kita adalah kelas, namanya kelas kekecewaan. Saudara yang tidak bisa melewati kelas ini, jangan harap engkau bisa melanjutkan kepada yang lain. Saudara hanya terpaku melihat apa yang ada di sekitar kita, dan kemudian engkau berkata, ini tidak seperti yang saya bayangkan, tidak seperti yang aku harapkan. Dan saya berani berkata, selama kelas itu belum kita bisa lewati dengan kemenangan besar, sampai kapanpun engkau bergerak kemanapun, saudara tidak akan pernah bisa lepas dari kelas yang satu ini. Tapi setiap orang yang tahan dan berani melewatinya, saudara akan mampu melihat apa yang Allah sediakan itu luar biasa. Amen, saudara. Sekarang mari kita buka dulu 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Saya mengerti akan satu panggilan yang saya ingin bagikan buat saudara. Dan saya berdoa selesai firman disampaikan, kita semua jadi orang-orang yang kuat dan mampu mengatasi akan kelas yang pertama dalam hidup kita. 2 Timotius pasal pertama, lihat ayat yang ke-9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, ada holy calling. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Paulus mengajarkan kepada Timotius, ini merupakan suratnya yang terakhir kepada Timotius sebelum dia akhirnya mati. Dia berkata, Timotius, Tuhan menyelamatkan engkau, dan bukan hanya menyelamatkan engkau, tapi dia memanggil engkau, memanggil kita dengan panggilan kudus, dengan holy calling. Apa artinya panggilan kudus? Apa artinya holy calling ini? Yang pertama, namanya saja panggilan, artinya Allah yang memanggil kita. Kita harus menyadari bahwa waktu kita terima Tuhan, bukan kita yang memilih dia, tapi dia yang memilih kita. Bukan kita yang memanggil Tuhan, tapi Tuhan yang memanggil kita. Inisiatif kendalinya ada pada Tuhan. Nah, ada 2 tipe orang Kristen dalam perkara ini. Yang pertama adalah orang Kristen yang selalu membawa-bawa Tuhan dalam hidupnya. Yang kedua, orang Kristen yang sedia dibawa oleh Tuhan. Dan duanya ini mirip sama, tapi berbeda jauh. Mereka sama-sama menyembah Allah, beribadah, berdoa, berpuasa, baca firman Tuhan, juga melayani. Tapi yang seorang membawa-bawa Tuhan dalam hidupnya. Segala sesuatu dia kerjakan dulu, ketika berantakan dia baru berteriak, Tuhan tolong, dan selesaikan. Semua dia kerjakan dengan inisiatifnya, baru kemudian Tuhan dia bawa-bawa dalam pekerjaannya. Contoh yang paling konkret adalah orang Israel zaman Imam Eli. Waktu mereka bertempur melawan orang Filistin, Alkitab berkata dalam kitab Samuel, mereka dikalahkan dan kira-kira 4.000 orang mati.
Lalu mereka berkata begini, mengapa Tuhan membuat kita kalah? Lihat, Tuhan lagi disalahkan. Baiklah kalau begitu, kita ambil tabut perjanjian dari Shilo, bawa ke tengah-tengah kita. Tuhan dibawa-bawa, saudara. Nah, ketika Allah di tengah-tengah mereka bersorak-sorai, bumi bergetar, orang Filistin ketakutan. Tapi waktu perang, lebih banyak lagi korban yang mereka derita. Orang yang membawa-bawa Tuhan dalam hidupnya, sebetulnya orang itu sedang mempersiapkan dirinya mengalami akan kerugian dan goncangan yang lebih besar lagi dalam kehidupannya. Kenapa? Karena kita tidak pernah bisa memakai Tuhan, membawa-bawa Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang menyembah berhala punya konsep membawa-bawa Tuhan dalam hidupnya. Lihat orang-orang yang bawa jimat, kemana-mana Tuhannya dibawa. Lihat orang-orang Jepang yang menyembahkan dewa-dewa, mereka buat dewa mereka jadi mini, kecil-kecil. Dewa kecil-kecil, dikantongi dewanya, saudara. Ini tipe orang yang bawa-bawa Tuhan. Nah, orang Kristen jangan ikut-ikutan membawa-bawa Tuhan. Engkau harus mengizinkan Allah membawa akan hidupmu. Nah, holy calling juga artinya karena itu panggilan kudus. Yang memanggil adalah Allah yang maha kudus, yang dipanggil orang yang dikuduskan oleh karena penebusan Kristus, dan kita meresponi panggilannya setiap hari dengan hidup dalam kekudusannya. Kalau kita mencoba meresponi panggilan Allah dengan hidup tidak kudus, maka akibatnya rusak kehidupan kita. Oleh karena itu Paulus berkata kepada Timotius, dia menyelamatkan kita, dia juga yang memanggil kita dengan panggilan kudus, dengan holy calling-nya, sesuai dengan kuasa anugerahnya dan tujuan dan maksud ilahinya dalam kehidupan kita. Semua orang percaya sebetulnya memiliki akan panggilan kudus dalam hidup kita. Sekali saudara keluar dari panggilan itu, hidupmu akan kacau, saudara. Nah, sekarang bagaimana mempertahankan akan panggilan ini? Mari kita lihat 2 Timotius pasal pertama, lihat mulai ayat 13. Saya mau baca buat saudara. Saya mau sebutkan 7 poin pada sore hari ini. Ayat 13. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah, yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Pasal 2 ayat pertama. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Saya mau bacakan 7 poin pada sore hari ini berdasarkan apa yang kita baca. Yang pertama, Tuhan berkata lewat Paulus kepada Timotius dan juga kepada kita, pegang.
hold fast. Kalau Anda lihat pada ayat 13, dia berkata pegang, hold fast, pegang erat-erat. Kenapa dia berkata pegang erat-erat? Karena ternyata holy calling ini gampang lepas, saudara. Ingat kelas yang pertama yang kita masuki, kelas yang mengecewakan. Pada waktu hati kita mulai kecewa, pegangan kita mulai kendor, maka panggilan itu tiba-tiba akan lenyap dari kehidupan kita. Orang tidak lagi bisa mengerti apa yang Allah inginkan dalam kehidupannya. Kekecewaan yang masuk dalam diri kita membuat kita kehilangan akan panggilan kudusnya. Kekecewaan memaitkan hati kita. Kepahitan dalam hati membuat kerusuhan dalam hidup kita. Begitu kerusuhan terjadi, panggilan kudusnya mulai sirna dari hidup kita. Kekudusan Allah tidak bisa dicampur dengan kepahitan, kekecewaan, dan kerusuhan, serta kenajisan. Nah, bukan hanya kekecewaan, dunia menawarkan kenajisan yang mengerikan. Orang Kristen harus pegang keras, pegang erat-erat semua yang Tuhan sudah investasikan di dalam kehidupan kita. Yang dunia tawarkan akan membuat kita cenderung untuk melepaskan semua panggilan Allah dan semua kebenaran yang Dia telah masukkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, dengarkan baik-baik, pegang erat-erat, hold fast. Kalau tidak, satu kali engkau menjumpai fakta, tiba-tiba apa yang selama ini engkau nikmati dalam kehidupanmu, tiba-tiba engkau kehilangan semuanya, dan engkau bingung tidak tahu lagi apa yang harus engkau lakukan. Sama juga dengan setiap orang yang tahu akan panggilan Allah dalam hidupnya. Engkau tahu Allah panggil engkau jadi hamba Tuhan dan sebagainya. Kayak Charlie kemarin. Charlie, impianmu apa? Ada Pak, katanya. Dia bilang ini. Itu panggilan, saudara. Kalau kita tidak pegang kuat itu, ada banyak badai, banyak hal yang begitu menerpa kita, lalu membuat kita lupa, akhirnya lepas. Anda ingat cerita monyet dan angin? Ingat cerita itu? Saya ingatkan, saudara. Ada seekor monyet sombong. Bukan monyet gondrong, monyet sombong. Datang hari Kamis, Anda tahu apa itu monyet gondrong. Ada seekor, saudara, monyet sombong. Dan pada waktu itu dia menantang angin, dan dia berkata kepada angin utara, engkau kuat, tapi tidak akan pernah bisa menghempaskan aku. Dia panjat pohon kelapa. Angin utara berkata, baik, aku coba. Dia hembus begitu keras. Dan dia hold fast, dia pegang kuat. Makin keras ditiup, makin kuat dia berpegang. Makin kuat, makin kuat, makin kuat. Lalu angin utara berkata kepada angin selatan, kuat ini monyet satu ini. Yang selatan berkata, boleh aku bantu? Katanya. Oh, silahkan, katanya. Yang utara berhenti, capek, saudaraku. Yang selatan mulai. Apa yang dia buat? Dia beri angin sepoi-sepoi basah. Tidak ada kekuatan sepertinya. Asik sekali. Dan monyet sombong ini ngantuk, saudara. Nah, akhirnya dia mulai pegangannya kendor. Begitu pegangan kendor, si utara bertindak. Monyetnya rontok, saudara. Kesombongannya rontok. Anda tahu iblis berbuat yang sama dan dunia berbuat yang sama. Semua kebenaran yang kita pegang, Alkitab berkata pegang erat-erat. Di tengah badai besar, pegang erat-erat. Di tengah kenikmatan, di tengah berkat, pegang erat-erat. Kalau tidak, engkau kehilangan itu. Berapa banyak anak-anak muda yang ketika ditempa kesulitan, penderitaan, aniaya, kuat. Ketika ada monyet gondrong lewat, geblak, piu. Kok cuma segitu, saudara? Dalam keadaan apapun, Anda harus tahu satu perkara. Jangan lepaskan itu.
Semua panggilan kudus dalam kehidupan setiap pribadi kita itu mulia. Dan Paulus berkata, pegang erat itu, hold fast. Tapi yang kedua, ayat 14 dia berkata, pelihara. Itu harta yang indah. Guard and keep with the greatest care. Jagai, pelihara, proteksi itu dengan suatu kepedulian, dengan suatu kasih sayang yang paling besar. Bukan hanya engkau pegang erat, saudara. Proteksi betul-betul. Tadi pagi saya cerita waktu di Vancouver. Sebelum retreat dimulai, saya diundang untuk khotbah di gereja. Datang ke sana sore hari, masuk ke dalam gedung gereja itu, di halaman depan saya melihat sepeda motor, nggak tahu 1000 sekian ratus cc, Honda atau BMW saya lupa, besar, warnanya merah. Dan itu dari tiap ujungnya saya lihat itu, waduh, luar biasa, mengkilap semuanya. Tanda dirawat baik, saudara. Saya kagum, saya bilang, siapa yang punya ini? Anak saya Samuel berkata, papa belikan itu ya. Dia semua yang dia senang papanya suruh beli. Tahu papanya konglomerat, tidak bakal melarat, saudara. Semua disuruh beli, rumah suruh beli, mobil suruh beli, pom bensin suruh beli, semua disuruh beli. Saya bilang, ya, saya bilang begitu. Lalu kemudian waktu masuk, selesai kebaktian, ada seorang Ambon, agak pendek, gede, kuat badannya. Ternyata dia bekas atlet Indonesia untuk Asian Games kalau nggak salah. Lalu kemudian di topinya, saya tahu orang Ambon karena di topinya ada tulisan Ambon Manisi. Tinggal di Vancouver tapi tetap Ambon Manisi. Pak, ini loh yang punya sepeda motor. Saya berkata, wah bagus sekali. Dia tertawa bangga. Nanti Pak, kalau di retreat Bapak boleh coba sepeda motor saya. Dalam hati saya bilang, masa dia sungguh-sungguh dengan tawarannya. Setahu saya, orang yang punya barang yang dia rawat betul, tidak bakal diberikan kepada orang semaunya, saudara. Dan betul pada waktu retreat, dia nggak tawari saya lagi. Anak saya ikut bonceng di belakang, sempat saya foto, tapi kameranya kecemplung danau, akhirnya hilang semua fotonya. Waktu saya perhatikan dia sedang gosok itu barang luar biasa. Anak kecil pegang, dia bilang, katanya, dia jagai betul. Ketika saya amati barang itu, di belakangnya dia buat stiker, saudara. Dia buat khusus, dia tempel di situ, bagus sekali. Dan bunyinya begini, kalau engkau menghargai hidupmu atau nyawamu, seperti aku menghargai sepeda motorku, jangan kotori dan jangan rusak barang ini. Waduh, saya bilang megang aja nggak berani kalau sudah begini. Dia bilang, saya pikir saya menghargai hidup saya hargai nyawa saya. Dan dia berkata, saya hargai juga sepeda motor ini. Itu orang yang jagai, dirawat, saudara. Dia hanya pakai waktu summer, waktu winter masuk ke garasi, dia tutupi, setiap hari dia tutupi, dia lap setiap hari. Seperti yang dia berkata, tidak boleh ada debu nempel. Panggilan Tuhan dalam hidupmu, saudara, jangan kau banting-banting semaumu. Jagai. Dengan apa? Dengan perhatian yang paling besar yang pernah kau bisa beri. Jangan seorang pun memasukkan akan kotoran apapun dalam panggilanmu. Karena kelak itu akan merusak akan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Jagai. Karena mudah sekali panggilan itu dicemari. Mudah. Banyak orang yang tercemar akhirnya panggilannya oleh dunia ini. Jangan seorang pun engkau izinkan mencemari panggilan Tuhan dalam hidupmu. Yang ketiga, pada pasal yang kedua, ayat yang pertama, dia berkata, jadilah kuat. Be strong, strengthen inwardly. Kuat batiniah kita. Kalau Anda bisa hold fast, Anda pegang erat, Anda pelihara, Anda jagai, dibutuhkan kekuatan untuk itu. Engkau harus tumbuh jadi orang yang kuat.
manusia batinmu dan bukan lemah manusia batiniah, saudara. Ingat sekali lagi, kelas pertama selalu mengecewakan. Yang engkau impikan, yang engkau bayangkan tidak sama sekali tidak pernah engkau bisa dapatkan di kelas yang pertama. Dan orang Kristen yang tahan, yang kuat, dia akan bertahan, dia berkata, apapun boleh terjadi, aku kenal siapa Allahku, aku mau selesaikan sampai tuntas dalam kehidupanku. Dan orang seperti ini, dia akan bertahan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Saudara, belajar memiliki kekuatan yang di dalam. Bukan hanya kekuatan yang di luar, tapi kekuatan pada manusia batiniah kita. Ingat Paulus pernah berkata, bagi dia yang memberikan kepada kita jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan dan doakan, seperti kuasanya yang bekerja di dalam kita. Makin kita izinkan Allah mengerjakan manusia batiniah kita, akan makin kuat hidup kita. Kalau rohmu makin kuat, engkau akan makin perkasa, engkau akan sanggup bertahan. Apapun yang terjadi, engkau akan tahan, saudara. Tapi kalau semua berdasarkan apa yang di luar, dan kita berkata, oh aku bisa semuanya, engkau akan hancur. Kekuatan kita bukan yang di luar, yang menimbulkan kesombongan. Kekuatan kita yang di dalam. Saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan muda, calon hamba Tuhan. Pada waktu itu dia belum sekolah Alkitab, belum ikut training. Muda sekali orangnya. Saya lihat modelnya begini ya, saya bilang, saya nggak tahu lah saudara. Cengar-cengir gitu ya. Datang kepada saya satu kali dengan satu statement yang aneh sekali. Dia berkata begini, Pak, saya mau minta maaf, katanya. Saya masih hafal wajahnya. Oh, kenapa kok minta maaf? Kita nggak pernah bicara, nggak pernah ribut, nggak pernah apa. Kenapa minta maaf apa? Ya Pak, Tuhan tegur saya. Loh, tegurnya kenapa? Ya, saya mengalami banyak pengalaman rohani. Dan akhirnya saya menyimpulkan, Pak Agung ini dibandingkan saya tidak ada apa-apanya sebetulnya. Sungguh serius, saya tidak ngarang saudara. Berdasarkan pengalaman pengenalan saya akan Tuhan, sebetulnya yang Pak Agung sampaikan memang nggak ada apa-apanya. Dan walaupun memang begitu Pak, kenyataannya memang begitu, tapi Tuhan berkata tidak boleh itu punya perasaan begitu. Oh ya, saya berkata, oh haleluya. Ya saya maafkan. Ya mungkin saya perlu belajar dari kamu. Sudah. Nah, pikir ya ini orang hebat. Sekian waktu kemudian datang lagi. Wah ini mau cerita pengalamannya ini. Wah ini ada rektor kecil datang, saya pikir. Cerita macam-macam. Ujungnya apa? Pak, saya mau pelayanan Pak. Minta duit disangoni. Loh, saya berkata gitu. Loh, saya bilang ini orang kok akhirnya jaluk duit tak, saudara. Biarlah kita kuat di dalam, bukan kuat di luar. Orang yang makin kuat di dalam tidak pernah banding-bandingkan dirinya dengan siapapun. Yakinlah, saudara. Semakin Anda merasa lebih hebat, semakin keropos sebetulnya hidup kita. Ujungnya minta tak sangoni saudara. Karena ini orang lebih hebat, tak sangoni. Kehormatan buat saya. Memang dunia ini macam-macam isinya. Be strong, jadilah kuat. Amen saudara. Kalau engkau tidak kuat, repot. Goncangan akan makin banyak, kekecewaan akan makin banyak. Be strong, jadilah kuat. Yang keempat, pasal 2 ayat 3, ikutlah menderita. Amplified menerjemahkan, take your share of hardship and suffering. Ambil bagianmu
dalam penderitaan dan dalam aniaya. Dalam kesulitan, dalam penderitaan, ambil itu. Take your share, ambil bagianmu. Artinya kita bisa tidak mengambil bagian kita. Ya. Artinya engkau bisa berkata, apakah ada jalan lain ya Tuhan? Artinya kita bisa berkata, apakah memang harus mengalami seperti itu? Tapi ini poin yang keempat penting sekali. Kalau Anda kuat di dalam Dia, engkau akan berkata, aku ambil itu. Allah dengan kebaikannya, dengan kelembutannya, Dia memberikan pilihan kepada kita. Engkau mau ambil atau tidak? Dan banyak orang Kristen tidak mau ambil itu. Dicoba dibuat jalan melingkar yang lain, menghindari akan tanggung jawab untuk kita mengambil bagian di dalam penderitaan itu. Dan seringkali kita berkata, apakah ada jalan lain selain daripada jalan menuju penderitaan? Tapi orang-orang yang tahu akan panggilan kudus dalam hidupnya, dia akan menganggap penderitaan sebagai kehormatan dalam dirinya. Saya terima satu poster kecil sebetulnya dari Pak Samuel Elkanah. Ini bagus sekali, saudara. Tulisan dari Ibu Teresa. Anda pernah dengar Mother Teresa dari India? Sempat sakit dan tapi sekarang sudah keluar dari rumah sakit. Seorang ibu yang memberkati banyak orang. Di India banyak orang mati karena kelaparan dan sebagainya. Dia ambil orang-orang yang sekarat di pinggir jalan, dia rawat sampai baik kembali. Karena apa yang dia buat, dia dikenal di seluruh dunia oleh karena kasihnya yang besar. Dia menuliskan akan sebuah tulisan hukum cara-cara mencapai kerendahan hati. Anda mau dengar? Saya mau bacakan buat saudara. Kadang-kadang senang juga sih ketemu orang yang modelnya kayak tadi begitu ya saudara. Terus terang ngomongnya gitu, senang juga. Saya bilang ada juga orang-orang begitu. Tapi kita mau perlu belajar cara-cara mencapai kerendahan hati. Saya bacakan, Anda masukkan di dalam hati ya. Yang pertama, berbicara sesedikit mungkin tentang diri sendiri. Ini orang-orang marketing susah ini. Wah, saya kan harus promosi produk saya. Tapi dia mengajar berbicara sesedikit mungkin tentang diri sendiri. Yang kedua, uruslah sendiri persoalan-persoalan pribadi. Banyak orang urusan pribadi dia libatkan tetangganya. Yang ketiga, hindarilah rasa ingin tahu. Ada orang yang pengen ngerti-ngertinan. Selalu gitu. Wartawan ini, punya karunia wartawan, rasa ingin tahunya besar. Jangan mencampuri urusan orang lain. Loh, saya ini RT ya, boleh kalau RT, kalau diminta tonggone ribut Anda urusi, tapi jangan suka nyampuri urusan orang lain. Anda mengerti, ikut-ikut, jadi pendamai, juru damai, ya damai kan kacau semua saudara. Kalau bukan Tuhan yang suruh Anda ikut-ikut repot. Terimalah pertentangan dengan kegembiraan. Banyak orang tidak senang ya ditentang ya. Jangan memusatkan perhatian kepada kesalahan orang lain. Orang yang senang ngerasani orang lain terus itu kan cari kesalahan terus ya. Itu membuat Anda jadi kacau, rohmu kacau. Ditengking saudara. Roh cerewet, shut up. Kalau ada orang ajak Anda gosip-gosip. Kita sebelum gosip dilanjutkan, mari kita berdoa. Nanti kan gosipnya hilang, saudara. Dan orang Kristen lebih rohani loh kalau ngomong. Oh ini loh ya, bukan gosip, ini sharing katanya. Bedanya apa saudara? Oh ngomong kesalahan orang lain, ini sharing. Atau lebih rohani lagi, tingkat tinggi. Ini bahan doa ya katanya. Bahan doa dengan 30 orang saudaraku. Itu warta berita RCTI saudara. Berikutnya, terimalah hinaan dan caci maki. Waduh,
dinyak, dicaci maki. Terimalah perasaan tak diperhatikan, dilupakan, dan dipandang rendah. Sebagian besar hanya perasaanmu tok sebenarnya. Loh, tapi nyatanya itu perasaanmu, saudara. Ada orang-orang yang tidak bisa kalau tidak diperhatikan. Ada orang-orang yang nggak bisa kalau merasa dilupakan. Nggak bisa. Harus terus dimong terus. Ada yang begitu. Anda mau kirinya kasih itu rata kau MK gitu ya. Ada yang begitu, ada. Ya, suruh baca Ibu Teresa 10 kali setiap hari, saudara. Nanti rendah hati. Mengalah terhadap kehendak orang lain. Terimalah celaan walaupun Anda tidak layak menerimanya. Celaan, bukan celaan mata, saudara. Karena seringkali keliru kita, wah celaan, pakai celak. Bukan, celaan itu dicela. Terimalah kalau engkau dicela, walaupun Anda tidak layak menerimanya. Bersikap sopan untuk dikagumi oleh suaminya. Jadi dia berkata, kalau ada wanita yang kurang dikagumi suaminya, kurang diberi perhatian, biasanya dandannya medeni, saudara. Dia perlu kekaguman dari publik supaya orang sekitar noleh. Wah, gitu lalu dia selanjutnya tidak hormat. Kalau orang itu dapat yang baik dari suaminya, nggak bakal begitu-begitu. Itu kata hamba Tuhan ini. Wah, enggak benar, Pak. Suami saya yang memberi tapi ya saya senang. Loh, kenapa ya? Karena kurang bahannya, Pak. Jadi mini. Nah, itu lain cerita, saudara. Itu karena ngirit, jadi dibuat begitu. Pakai sarung lebih baik, saya rasa jarian, saudara, kalau Anda mau ngirit. Mana ini ya? Bersikap mengalah dalam perbedaan pendapat walaupun Anda yang benar. Dan yang terakhir, pilihlah selalu yang tersulit. Anda boleh lupakan yang pertama sampai menjelang yang terakhir. Yang paling akhir jangan pernah dilupakan. Semua tercakup, pilihlah selalu yang tersulit. Dia bisa terkenal sekarang tanpa ngurusi orang miskin lagi, saudara. Dia bisa tinggalkan India hari ini dan jadi pembicara seminar di mana-mana. Tapi orang ini abdikan dirinya. Dia pilih yang paling sulit dalam hidupnya. Take your share of the hardship and suffering. Ambil bagianmu dalam penderitaan, dalam beban, dalam kesulitan, ambil. Yang kelima, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, civilian life. Ada banyak hal dalam kehidupan kita yang akhirnya membuat sentral hidup kita kepada diri sendiri dan kepentingan kita. Itu membuat Anda melupakan Tuhan. Coba buka dulu Lukas 14. Ayat yang ke-15 mulai. Lukas pasal 14 ayat 15. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya, aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya, aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan tuan, apa yang tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tapi sekalipun demikian masih ada tempat.
Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Lihat, semua yang berdalih oleh karena disibukkan oleh apa yang sedang dia dapatkan dalam hidupnya. Itulah sebabnya ketika Yohanes dan Andreas mengikuti Yesus, Tuhan bertanya kepada mereka, apa yang kamu inginkan? What do you want? Nah, setiap kita memberikan jawaban yang berbeda, mengapa kita ikut Tuhan, saudara? Orang-orang yang berkata aku ikut Tuhan supaya mendapatkan yang aku inginkan di bumi ini, ketika yang dia dapatkan sudah dia peroleh, dia akan berhenti dan tidak akan lagi terus bergerak bersama dengan Tuhannya. Mungkin dia masih orang Kristen, tapi belum tentu dia bisa terus ikut kemanapun Tuhan akan pergi, karena yang dia inginkan di bumi ini sudah tercapai. Orang Kristen yang seperti itu tidak bisa bergerak lebih jauh lagi bersama dengan Tuhan. Hanya mereka yang berani berkata, aku mau pergi ke tempat di mana engkau berada, Tuhan akan sanggup bawa dia sampai ke tempat di mana Allah inginkan. Nah, tapi lihat lagi akan bagian berikutnya dari perumpamaan ini. Lihat, inilah contoh dari kenyataan gerejanya pada hari ini. Justru yang mau masuk, Alkitab berkata, adalah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, orang-orang lumpuh. Anda bisa bayangkan kalau pesta isinya orang kayak begini. Lalu kemudian orang-orang jalanan dibawa masuk. Itu para gelandangan, orang-orang yang tidak tahu kemana arahnya, orang-orang jahat, para pelacur, orang-orang jalanan dipaksa masuk. Nah, begitu masuk dalam pesta, Anda bisa bayangkan ada seorang raja besar mengadakan pesta, yang masuk rombongan pertama orang-orang miskin, orang-orang buta, orang-orang lumpuh. Lihat ini, orang-orang cacat, mereka semua rombongan pertama masuk. Jadi kayak apa pestanya? Lalu gali-gali masuk, pelacur masuk, orang-orang buangan masuk semua. Seperti apa pestanya? Kira-kira seperti orang pesta ngundang Mr. Bean, kira-kira, saudaraku. Kacau semua isinya. Makan gak ngerti karena buta. Ini keliru, ini apa? Waduh, ini bandeng, ternyata dia makan. Dia teriak-teriak, ribut seperti apa. Tidak ada aturannya, tidak ada bagaimana, nggak ngerti cara-caranya. Semua berantakan, semua kacau. Anda bisa bayangkan raja itu lihat pesta semacam itu. Kalau bangsawan dengan bangsawan kumpul, Anda lihat orang-orang terhormat, cara jalannya diatur, pakaiannya begitu rapi, mesti cara seperti apa, memberi hormat dengan cara apa, duduknya di mana. Nah, ini orang-orang luar, orang-orang buangan, brung masuk pestanya raja. Bayangin, saudara. Aku nak jangan cakar, ijo kempol, dilempar, bung, tuker, saudara. Anda bisa bayangkan itu. Rajanya lihat begitu. Tapi kok seneng, saudara, rajanya. Ini loh Tuhan. Coba Anda buat pesta, satu kali begitu. Undangin orang di luar. Di luar semua itu. Tukang sampah, tukang becak, diundang semua di luar. Anda buat di Patra Jasa, itu kira-kira gitu. Lihat, makan Pak, Anda bisa lihat apa yang terjadi. Memang di luar yang engkau bayangkan. Raja di atas segala raja. Nah, ini orang-orang ini siapa? Ya kita ini sebetulnya. Kalau Anda tertawa begitu, ya kita ini sebetulnya. Yang hari ini diundang pesta dalam kebaktiannya raja. Siapa? Ya kita ini. Pak, lah kok gereja isinya orang begitu-begitu? Lah memang kita ini kelompok begini semua kok, saudara. Siapa bilang kita orang terhormat? Yang terhormat tidak pernah mau datang. Kita orang-orang buangan yang datang kepada Allah. Anda harus mengerti itu. Tidak ada orang terhormat di tengah-tengah kita. Lihat akan Tuhan kita. Oleh karena itu Tuhan berkata, kamu jangan pusingkan dirimu dengan civilian life, dengan penghidupan dan soal-soal penghidupan. Ikut perintah komandanmu. Engkau akan tahan terus dan engkau akan makin kuat.
Yang keenam, belajar. Paulus mengajar seorang olahragawan akan terima mahkota kalau dia bertanding menurut aturan. Aneh. Yang ditekankan soal aturannya, bukan soal kecepatan, kekuatan olahragawan itu, bukan. Tapi soal aturannya. Kenapa? Karena kemenangan sudah diberikan Allah kepada kita. Seperti orang mau makan di rumah makan, Anda pesan tempat dulu, Anda telepon, Pak, jam 7 saya mau datang, 5 orang pesan makanan, pakai nama ini. Anda datang jam 7 lebih 5 menit, nggak masalah saudara. Ada orang setengah 7 datang, berkata saya mau makan. Pegawai berkata, maaf Pak, semua meja sudah di booking orang, di reserve. Nah itu 5 masih kosong, kami cuma 3. Maaf Pak, itu pun sudah dipesan. Allah sudah menyediakan kursi kemenangannya buat kita lewat kematian dan kebangkitan Kristus. Hanya yang dia minta adalah bertandinglah menurut aturan. Engkau sudah aku jamin akan kemenangannya. Makanya Alkitab berkata, kita adalah orang-orang yang lebih daripada seorang pemenang. Oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus, kita lebih daripada seorang pemenang. Nah karena kita lebih dari pemenang, dia berkata, aku sediakan engkau kemenangan itu, aku sudah berikan buat engkau. Sekarang bertanding menurut aturan yang ada. Dan banyak orang Kristen tidak mau hidup berdasarkan aturan yang ada. Akibatnya kemenangan tidak kita raih. Paulus berkata, aku memberitakan Injil, tapi aku menjaga diriku supaya jangan setelah aku memberitakan itu, aku sendiri yang ditolaknya. Dia berkata supaya jangan aku sendiri yang didiskualifikasi. Sepertinya menang. Wasit berkata, kamu gak bisa menang. Yang terakhir, seorang petani harus kerja keras dan dia menikmati akan hasilnya. Ada 2 macam kerja keras, saudara. Kerja keras yang tidak berkenan adalah kerja keras dari manusiawi kita sebagai andalan hidup kita. Ada orang berkata, kalau aku tidak kerja keras, gak ada hasilnya. Aku tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi orang ini kerja keras bukan karena untuk menghasilkan. Hasilnya sudah diberi, dia tinggal pungut hasil itu. Karena limpah hasilnya, dia harus kerja keras. Supaya hasilnya tidak terbuang dengan sia-sia. Paulus berkata, aku terima anugerah. Dan karena anugerah itu aku kerja lebih keras lagi dan paling keras kerjanya. Makin besar anugerah yang kita terima, kita makin kerja keras bagi dia, saudara. Orang Kristen yang tahu panggilan Tuhan tidak bakal nganggur. Dia akan kerja keras. Karena anugerah yang diberikan kepadanya limpahnya luar biasa. Orang Kristen yang tidak kerja apa-apa, saya nggak bisa ngerti. Tapi yang saya tahu, orang itu, orang yang terima anugerah Allah yang besar, orang itu akan kerja keras. Amen, saudaraku. Dan yang terakhir, mari kita lihat 2 Timotius pasal 2 tadi. Lihat pada ayat yang kedua. Kalau 7 hal ini ada dalam hidupmu, apa yang sebetulnya Alkitab katakan? 2 Timotius 2 ayat 2 Alkitab berkata, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Percayakanlah itu kepada 2 reliable and faithful men, kepada orang yang dapat dipercaya dan yang setia, who will be competent, yang sanggup and qualified dan berkualifikasi to teach others also. Kalau kita melakukan semuanya ini, kita orang yang dapat dipercaya, kita orang yang setia, kita orang yang kompeten, dan kita orang yang qualified, saudara. Dan orang-orang ini adalah generasi yang sedang disiapkan Allah untuk dia pakai pada akhir zaman. 7 hal saya ulangi dengan singkat. Pegang
hold fast, jangan dilepas. Pelihara, guard and keep with greatest care. Yang ketiga, be strong, jadilah kuat, strengthen inwardly. Yang keempat, ikutlah menderita, take your share of hardship and suffering. Yang kelima, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya atau civilian life. Yang keenam, menurut aturan. Yang ketujuh, kerja keras, saudara. Kalau kita lakukan semuanya ini, kita orang yang dapat dipercaya, kita orang yang setia, yang kompeten, dan kita orang yang qualified. Dan kita akan sanggup memberikan ini kepada yang lain. Tutup Alkitab, saudara. Mari kita berdoa bersama-sama.